Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Fardan Mahmudatul Imamah. Kali ini dalam mata kuliah Teori Sosial dan Budaya. Nah, ini pertemuan kedua kita ya setelah kita belajar tentang silabus perkuliahan ini. Nah, kali ini adalah teori pertama yang akan kita pelajari. Ada beberapa teori kita ke depan nanti yang dimulai dari yang paling tua, mungkin bukan yang paling tua ya, tapi datang di awal-awal modern, yaitu tokoh yang cukup terkenal di dunia sosiologi, namanya Emil Durkheim. Mungkin di antara kalian cukup familiar dengan nama Pak Durkheim ini. Kita panggil Pak ya, atau Mbah ya. Mungkin kemudian mengapa sih tentang biografinya dulu. Kalau soal biografi kayaknya kalian bisa belajar atau tahu informasinya tentang Emil Durkheim dari berbagai informasi di internet atau bahkan di Wikipedia atau di buku-buku atau di artikel jurnal yang ada. Nah, di sini saya akan fokus pada teorinya saja, oke? Mengapa kita mulainya dari Emil Durkheim? Mengapa teori sosial budaya kita mulai dari tokoh ini? Pertama, karena menurut saya teori ini cukup unik ya, karena biasanya kalau ngomongin tentang budaya atau tentang, namanya juga ngomongin tentang ilmu sosial atau sosiologi, berarti ngomongin tentang ilmu masyarakat. Nah, asumsi dasar dari ilmu sosial itu kan manusia adalah sebagai manusia sosial, sehingga cara dia bertahan adalah dengan membuat komunitas atau membuat perkumpulan gitu ya. Kalau kita dalam bentuk masyarakat, dari yang kecil keluarga, kemudian jadi masyarakat, bahkan dalam bentuk organisasi terbesar yaitu negara. Nah, oleh karena itu dia bisa menjelaskan bagaimana asal-usul masyarakat ini, bagaimana bentuk masyarakat tertua mulai di dunia tentunya, masih sebelum sampai ke masyarakat modern ini. Makanya biasanya teorinya dia itu disebut dengan totemisme, atau bahkan kalau saya lebih suka menggunakan namanya yaitu Secret Society atau masyarakat sakral atau Secret Solidarity atau solidaritas sakral. Sebelumnya kalau Anda pernah ikut mata kuliah sosiologi hukum, si Emil Durkheim ini membagi dua jenis masyarakat, yaitu masyarakat solidaritas organik sama masyarakat solidaritas mekanik. Nah, di sini kita akan belajar tentang solidaritas sakral atau secret solidarity. Secret solidarity itu ngomongin tentang tadi the origin of society, asal usul masyarakat, terutama pada masa-masa awal manusia gitu kan. Kemudian konsep pertama tentang society as sacred. Nah, konsep pertama ini society as sacred itu artinya bahwa masyarakat sebagai sesuatu entitas yang sakral. Nah, hati-hati dengan kata sakral. Biasanya kalau saya tanya ke mahasiswa atau apa sih pengertian kata sakral itu, sebagian orang akan mengartikannya sebagai sesuatu yang suci gitu ya, atau bersifat ketuhanan gitu ya, atau bahkan bersifat klinik. Oh, keris ini sakral. Oh, tempat ini sakral gitu ya, atau sesuatu yang berbeda dengan hal-hal yang bersifat keduniaan gitu kan, kayak sholat itu sakral, berbeda dengan kalau Anda berpesta, itu sesuatu yang profan, sesuatu yang bersifat keduniaan gitu kan. Nah, di sini kalau Anda mengartikan sakral seperti itu mirip-mirip sebenarnya pengertian yang paling banyak dirujuk memang kata sakral dalam pengertian tersebut. Pengertian itu merujuk pada teori yang namanya Mircea Eliade. Kalau kalian pernah ikut mata kuliah fenomenologi, nah di situ Mircea Eliade jelasin tentang makna sakral itu sebagai sesuatu yang berlawanan dari profan. Profan itu ditunjukkan sebagai sesuatu yang bersifat keduniaan. Disinilah perbedaan makna sakral dari si Mircea Eliade, makna sakral yang paling banyak dipahami oleh orang-orang sama makna sakral yang ingin ditunjukkan oleh Mbah Durkheim ini. Terus gimana maknanya kalau bukan sesuatu yang berbeda dari profan? Nah, profan sendiri maknanya nanti juga berbeda ya, kalau makna sakral saja berbeda kalau dari Mbah Durkheim. Tadi ya, kembali ke
makna sakral dari Durham. Sakral bagi Durham itu ya si masyarakat itu sendiri. Apa yang sakral? Yang sakral itu ya masyarakat itu sendiri. Apa yang penting sebenarnya dari manusia itu ya masyarakat itu sendiri. Jadi sakral itu bukan tentang hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan atau sesuatu yang bersifat ukhrawi, akhirat gitu ya kalau di Islam gitu ya. Nah di sini enggak, kalau menurut si sakral si kata si Durham itu adalah segala bentuk tindakan yang berkontribusi kepada masyarakat. Jadi sesuatu dianggap sebagai tindakan yang sakral jika pekerjaannya atau tindakannya itu berkontribusi atau sebagai bentuk loyalitas kesetiaan terhadap masyarakat tersebut. Contohnya seperti apa? Mungkin contoh yang paling mudah, kalau saya bertanya sholat itu sakral atau enggak sih gitu kan, nah jawabannya pasti semua akan bilang oke, yang namanya sholat pasti sakral dong, namanya juga sesuatu tindakan yang ya tadi kebanyakan orang pahami sebagai satu tindakan yang sifatnya personal, berhubungan dengan ketuhanan, kesucian dan lain sebagainya. Nah kalau yang ditanya itu Mbah Durham, jadi kalau menurut Durham sholat itu sakral apa enggak? Jawabannya bisa tergantung. Jadi dia bisa jadi sakral tapi juga bisa jadi tidak sakral. Kenapa demikian? Karena kalau menurut Durham itu sholat itu tidak hanya bentuk komunikasi antara manusia dengan Tuhan atau berlawanan dengan sifat keduniaan. Nah, tapi Durham itu akan menjawab dengan alasan yang berbeda dengan Mircea Eliade. Kalau dia akan berpendapat bahwa yang namanya sholat itu dia mempunyai potensi sakral, tapi juga bisa menjadi berpotensi sebagai tindakan profan. Sholat itu tidak hanya suatu tindakan suatu aktivitas yang bermakna untuk diri Anda sendiri. Sholat itu bisa menjadi simbol di mana Anda adalah bagian dari suatu masyarakat besar, yaitu masyarakat muslim ya. Jadi Anda itu dianggap muslim kalau Anda sholat, kalau Anda enggak sholat ya Anda akan dipertanyakan kemuslimannya atau keislaman Anda gitu. Atau misalnya Anda berada di tengah masyarakat kemudian Anda tidak sholat, maka orang akan memperlakukan Anda berbeda dengan oh anak itu muslim tapi sholat, oh orang itu muslim tapi enggak sholat, oh berarti orang yang muslim dan sholat itu orangnya baik, jadi kita harus baik-baik. Oh itu anak muslim tapi enggak sholat, oh itu dia namanya Islam KTP gitu. Ada stereotyping. Itu bentuk sholat itu akhirnya mempengaruhi bagaimana orang memperlakukan Anda sebagai bagian dari suatu masyarakat gitu. Terus yang kedua, bagi Durham sendiri misalnya sholat adalah bentuk atau bukti kesetiaan Anda kepada masyarakat muslim. Bentuk komitmen ya istilahnya ya. Jadi kalau Anda berkomitmen sebagai seorang muslim, maka salah satu bentuk komitmennya adalah Anda harus melaksanakan sholat 5 waktu gitu. Nah kemudian bentuk kontribusi ini saat Anda sholat misalnya itu bermacam-macam ya. Misalnya saat Anda sholat berjamaah ke masjid. Nah ketika Anda di masjid itu mungkin saja Anda melakukan banyak kegiatan. Misalnya Anda hadir dalam forum, kemudian menjadi bagian dari masyarakat, berinfak, berarti kan Anda berkontribusi secara finansial atau ekonomis ya. Kemudian Anda ikut beraktivitas di organisasi keagamaan Islam, misalnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Remaja Masjid, Ibnu, Ansor dan lain sebagainya. Berarti Anda berkontribusi dalam bidang sesuai yang Anda geluti, misalnya sosial, keagamaan atau bahkan kesehatan. Nah, jadi tindakan yang sepertinya seperti tindakan biasa, misalnya Anda ngasih uang untuk berinfak atau Anda ikut membangun masjid itu tidak hanya sebagai tindakan yang profan, tapi itu adalah tindakan sakral menurut Durham. Kemudian oleh karena itu sholat itu sakral
sholat itu kan bentuk yang sakral, atau bahasa lainnya kalau kalian menggunakan sholat itu adalah bentuk ritual. Nah, si Durham ini akan menjelaskan bahwa ritual itu sebenarnya berfungsi menjadi pengingat tentang peran kita sebagai member atau bagian dari masyarakat tertentu. Maka sholat ini sholat ini adalah ritual yang itu tadi selalu menjadi pengingat. Halo, kamu muslim, jadi karena kamu muslim kamu harus sholat, kayak gitu ritualnya. Oke, sampai di situ dulu, kita sambung ke video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.